Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Ada sukacita dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini sebelum mengikuti ibadah kita pagi hari ini. Kita siapkan dengan doa teduh. Mari kita bangkit berdiri. Di dalam Mazmur 117 ayat 1 sampai 2 berbunyi demikian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Karena Allah kita hidup, Allah kita mulia, Allah kita ajaib. Dia yang menciptakan isi dunia ini dan manusia. Mari kita serukan bersama-sama, Kau ya Tuhanku. Mari kita serukan bersama-sama. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang selalu menopang hidupku. Mari puji nama Dia. Kau ya Tuhanku, Kau yang besar, raja dan mulia. Kau ciptakan manusia dan isi dunia. Besar kuasa-Mu. Kau ya Tuhanku, setiap hatiku memuji nama-Mu. Hanya Engkau Allahku, pemimpin hidupku. Engkau ya Tuhanku. Kau ya Tuhanku, rencana-Mu mengukir jalanku.
Segala puji syukur hanya untuk Engkau ya Bapa. Karena Engkau lah yang layak ditinggikan. Engkau lah layak kami bersujud sembah hanya untuk Engkau ya Bapa. Berikan pada kami hari ini hati yang menyembah Engkau ya Bapa. Melalui pujian, melalui firman Tuhan disampaikan ya Bapa. Melalui musik yang kami dengarkan. Semuanya Tuhan, segala kemuliaan Tuhan hanya untuk Engkau. Kami percayakan bahwa kasih karunia-Mu melingkupi hati kami. Kau bukakan hati kami, supaya Engkau penuhkan dengan sukacita dalam pikiran, jiwa, dan hati kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita serukan bersama-sama bahwa Allah kita ajaib. Tuhan kita tak terbandingkan kekuatannya. Karena Dia bangkit dari kubur. Dia mati dan bangkit dan menyelamatkan jiwa kita. Mari kita serukan bersama-sama. Ajaiblah Kau Tuhan. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Dengan jiwa dan pengharapan tak ku serahkan ku rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran Tuhan dan tak terbanding kekuatan Tuhan kita. Mari kita serukan bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Dengan jiwa dan pengharapan tak ku serahkan ku rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Segala puji syukur untuk Tuhan kita. Amin. Cuma silakan duduk. Mari kita arahkan hati kita mengucap syukur akan keselamatan yang Tuhan telah berikan. Karena Tuhan kita bangkit dari kubur. Karena kita telah dimenangkan, jiwa kita telah ditebus oleh Tuhan kita. Mari kita serukan bersama-sama. Ku mau bersyukur pada Tuhan, karena Engkaulah Allah yang patut kami sembah. Allah yang patut kami arahkan hati kita untuk selalu tunduk kepada Tuhan kita. Mari kita serukan bersama-sama.
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Banyakkah Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita datang, arahkan hati kita, karena Tuhan adalah domba Allah, domba yang menebus dosa kita. Mari kita arahkan diri kita dalam pengakuan dosa kita, pengorbanan Tuhan sungguh besar, sungguh indah, karena Tuhan kita adalah penebus jiwa kita. Mari kita bersama-sama, sungguh indah ya Tuhan. Besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh besar pengorbanan Tuhan kita. sungguh besar pengorbanan
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita sebelum menaikkan doa, memohon ampun kepada Tuhan, kita mengingat-ingat hidup yang telah kita jalani, setidaknya di dalam seminggu yang baru kita lalui. Apakah ada dalam hidup kita, di mana kita hidup tidak berkenan kepada Tuhan, melakukan dosa, pelanggaran kepada Tuhan, menyakiti hati sesama. Mari kita ingat dan kita mohon ampun kepada Tuhan untuk semua dosa dan pelanggaran kita. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan, dengan sesal dan malu kami menghampiri hadirat-Mu pada pagi hari ini, karena setelah kami menerima karya pengampunan dosa yang Tuhan berikan, setelah kami menerima keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami, setelah kami disebut sebagai anak-anak Allah, Tuhan, dengan malu kami mengakui bahwa kami masih sering jatuh ke dalam perbuatan dosa yang menyakiti hati Tuhan dan juga sesama kami. Tuhan, kami mungkin bersalah di dalam tindakan kami, ampuni kami. Kami mungkin bersalah di dalam perkataan kami, ampuni kami Tuhan. Kami mungkin ya Tuhan, bersalah di dalam pikiran dan niat kami. Orang lain melihat kami tampak dari luar seperti orang yang baik-baik saja, seperti orang yang benar, tetapi pikiran kami seringkali ya Tuhan menjadi pikiran yang liar, berpikir tentang dosa dan pelanggaran. Tuhan, ampuni kami. Pagi hari ini Tuhan, dengan sesal dan malu kami mohon ya Tuhan sekali lagi, Engkau memulihkan kami, mengampuni kami, membasuh kami dan memulihkan kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya doa kami tidak sia-sia, karena kami berdoa kepada satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang sejati, dan satu-satunya Allah yang memiliki kewenangan untuk memberikan pengampunan dosa. Kepadamu ya Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Dengarkanlah ayat pengampunan dosa. Firman Tuhan berkata dari Roma 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Mari kita bersyukur untuk karya penebusan Tuhan. Kita katakan, ku bersyukur ya tebusku. Ku bersyukur ya tebusku, ku mimpi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku, dan biku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, hai mataku dihapusnya karena baik di hatiku. Mari jemaat sekalian, bersama dengan umat percaya di dalam segala abad dan segala tempat, mari dengan khidmat dan perlahan kita ucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Freddy Lai. Kita suruhkan bersama-sama. Ku mau dekat pada Allahku. Rasa tenang di hatiku. Kau selalu sertai jalanku ya Tuhan. Mari kita suruhkan bersama-sama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu ya Tuhan. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Hanya dekat kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku. Ku merasa tenang. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu,
Shalom jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya yang telah menyertai kita minggu lepas minggu, dan di dalam anugerah-Nya hari ini kita kembali ke rumah Tuhan untuk bersama-sama beribadah. Saya menyampaikan salam sejahtera kepada seluruh jemaat yang kekasih, dan biar hari ini dalam anugerah-Nya kita pun diberkati Tuhan, dan kita semua mendapat kekuatan baru tentunya setelah perayaan Paskah pada minggu yang lalu, yang tentunya kita tidak hanya mengandalkan satu kali setahun dalam perayaan Paskah, dan merindukan bahwa sukacita Paskah itu dan kekuatan kebangkitan Tuhan selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Hari ini kita akan bersama-sama datang kembali kepada Tuhan dan akan merenungkan satu tema tentang buah kebangkitan. Saudara, kita percaya bahwa berita Paskah itu tidak hanya sekedar satu berita yang kita kembali ulangi setiap tahun dan menjadi satu berita yang hanya menguatkan kita sebagai umat Tuhan dan membangkitkan semangat baru kita setelah kita mengingat bahwa Tuhan kita sudah bangkit. Tetapi berita Paskah itu juga menjadi sesuatu yang menggemparkan dunia, karena selama sepanjang sejarah hidup manusia belum pernah ada orang lain yang diberitakan tentang kebangkitannya. Tapi Kristus dari tahun lepas tahun dan ribuan tahun telah berlalu, berita itu tetap sama bahwa Kristus sudah bangkit dari kematian. Dan itu yang luar biasa, saudara-saudara. Pembuktian tentang kebangkitan Kristus, baik pada waktu itu dan sepanjang sejarah, pembuktian demi pembuktian menyatakan bahwa tidak berubah berita itu bahwa Kristus sudah bangkit. Andai kata saja Kristus tidak bangkit, sebenarnya tidak perlu sampai hari ini. Karena pada zaman itu terlalu mudah untuk membuktikan dia tidak bangkit. Begitu sulit dan tidak bisa dipercaya bahwa seorang itu bangkit dari kematian. Tapi untuk membuktikan seorang itu tidak bangkit, itu jauh lebih mudah. Karena begitu nyata pada waktu itu. Namun di zaman itu sendiri orang tidak dapat menyangkali tentang kebangkitannya. Sehingga hari ini saudara-saudara, pada waktu kita kembali mengingat kebangkitannya, saudara, kita kembali diyakinkan dan dikuatkan dalam iman kita. Namun saudara-saudara, sekian banyak bukti kebangkitan Kristus, ada satu bukti yang melekat di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena saudara-saudara, kita adalah salah satu bukti tentang kebangkitan Kristus, dan hari ini saudara, ini menjadi tema renungan kita tentang buah kebangkitan. Nah, saudara-saudara, mari kita akan renungkan baik-baik apakah buah kebangkitan itu ada dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dan mari kita berdoa dan kita memohon kepada Tuhan pertolongannya. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami kembali merenungkan berita kebangkitan-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami mengingat kebangkitan-Mu dan juga mengingat kehidupan kami. Kami tidak ingin berita kebangkitan itu menjadi berita yang hanya kami ingat setahun sekali. Tetapi justru berita kebangkitan itu menjadi satu fakta. Karena buah kebangkitan dalam kehidupan kami yang dapat kami sungguh-sungguh nyatakan kepada dunia bahwa Engkau telah bangkit. Terima kasih ya Tuhan, karena hari ini saat kami beritakan firman-Mu, kami menyadari terlalu dalam untuk menyimak firman-Mu, kecuali Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, memimpin kami masuk ke dalam kebenaran firman-Mu. Dan menolong kami hari ini Tuhan memiliki hati yang penuh syukur. Dan dengan segala kerendahan hati kami datang dan memohon kepadamu Tuhan untuk menguatkan kami. Untuk kami sungguh-sungguh dikuatkan untuk hidup di dalam kuasa kebangkitan-Mu dan menghasilkan buah kebangkitan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara, hanya ada satu ayat yang kita akan renungkan hari ini, yaitu di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-4. Hanya satu ayat ini. Oleh sebab itu mari kita pusatkan pemikiran kita kepada kata demi kata di dalam ayat ini. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Saudara, saya berikan penekanan sekali lagi. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Artinya saudara-saudara, dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu, saudara, tidak hanya sekedar satu berita dan satu kejadian, tetapi itu disamakan dengan kita yang sebenarnya
hidup di bawah hukum Taurat yang seharusnya dituntut untuk kami mengalami suatu hukuman yang karena hukuman itu telah ditanggungkan kepada Kristus, maka kita dibebaskan daripada tuntutan itu. Jadi kematian Kristus di atas kayu salib itu identik dengan kematian kita terhadap hukum Taurat. Supaya saudara-saudara, kita tidak lagi menjadi bagian daripada hukum Taurat atau di bawah kuasa hukum Taurat, tetapi kita menjadi milik orang lain. Pengertian orang lain kita jelas sekali, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Tidak lain adalah Kristus. Dan saudara-saudara tidak berhenti di sana, karena saudara-saudara setelah kita memiliki hidup karena Kristus sudah bangkit dari kematian, maka hidup kita harus berbeda dengan hidup yang sebelumnya. Bukan lagi hidup yang sebelumnya, yang hidup di dalam ketakutan, hidup di tengah-tengah kehidupan yang tidak berpengharapan. Karena belum pernah ada orang dalam sejarah yang dapat menerobos bayang-bayang maut. Tidak ada orang yang sanggup mengalahkan maut. Tetapi Kristus sudah bangkit dan kita menjadi milik Dia, dan hidup kita harus mewujudkan, saudara-saudara, hidup yang di dalam kebangkitannya. Dan itulah yang dimaksudkan dengan buah kebangkitan. Saudara, senjata yang paling dahsyat di dunia ini, saudara, diciptakan, saudara, hanya dapat mematikan. Tetapi tidak ada senjata dan tidak ada sesuatu pun yang dapat diciptakan oleh manusia untuk menghidupkan, saudara-saudara. Tidak pernah ada sesuatu yang dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Ya, manusia berupaya untuk menciptakan sesuatu yang lebih dahsyat, tapi hanya mematikan. Belum pernah ada manusia dapat menciptakan sesuatu yang menghidupkan. Saudara, saya kira kita masih ingat jelas sekali peristiwa 9/11, saudara ya. Saya mengangkat berita ini, saudara, ini terjadi pada tahun 2001, saudara. Dan 911 menjadi satu term, saudara, satu istilah yang mengingatkan kita ribuan ke atas, kurang lebih 1.400 orang yang meninggal sesaat, saudara, pada waktu teroris itu menabrakkan pesawat United 93, saudara, ke gedung World Trade Center, saudara, dan sesaat itu, saudara, gedung itu rata menjadi tanah, saudara. Saudara, kita tahu itu bahwa peristiwa mengguncangkan begitu banyak orang dan begitu banyak orang yang meninggal di dalam peristiwa 911. Saudara, dan siapa yang bisa mengembalikan situasi itu, saudara? Siapa yang bisa menolong orang yang mati seketika pada waktu peristiwa itu, saudara? Saudara, tahun berikutnya setelah peristiwa 911 itu saya punya kesempatan diajak sore teman, saudara, berkunjung ke tempat kejadian 911. Saudara, saya terguncang sekali pada waktu menyaksikan, saudara-saudara, begitu banyak karangan bunga yang mengalir terus, saudara, dari keluarga dan orang-orang yang tidak dikenal untuk mengingat peristiwa itu dan menyampaikan turut berduka cita. Saudara, kita hanya bisa turut berduka cita, saudara-saudara. Nothing we can do, saudara, untuk kita mengembalikan orang yang sudah meninggal di 911. Saudara, inilah yang begitu mengguncang hidup manusia, saudara, dan menjadi peringatan kepada dunia, saudara-saudara. Di tengah-tengah kemajuan dunia ini, saudara, di mana pendidikan diharapkan akan memperbaiki hidup manusia, diharapkan, saudara-saudara, teknologi hari ini dapat merubah kehidupan manusia dari yang buruk menjadi lebih baik, tetapi manusia tidak dapat menyangkali bahwa manusia tidak lebih baik hari ini, saudara. Justru hari ini lebih membahayakan karena lebih banyak, saudara, sesuatu yang dapat mematikan manusia daripada menghidupkan manusia. Saudara, peristiwa yang dahsyat ini, saudara, yang telah menjadi satu fakta yang tidak dilupakan, tetapi sayangnya, saudara-saudara, manusia terus mencari, saudara-saudara, apa yang dapat menjadi satu solusi bagi kehidupan manusia yang di dalam bayang-bayang kekelaman dan bayang-bayang maut itu. Saudara, di tempat ini sekarang sudah telah didirikan Memorial Hall, saudara. Memorial Hall ini, saudara-saudara, yang didirikan hanya menjadi satu peringatan. Tapi peringatan itu, saudara, justru akan membuat manusia mengingat peristiwa yang sangat menyedihkan itu. Saudara, satu lukisan yang kita bisa lihat dari tayangan ini, seorang ibu yang menangis terseduh-seduh. Sekian tahun sudah berlalu, saudara-saudara. Tapi siapakah yang dapat menghapus ingatan kita terhadap orang-orang yang telah meninggal? Orang-orang yang telah mati di dalam sesuatu kondisi yang sangat tragis. Andai kata hari itu mereka tidak di dalam gedung itu, maka mereka tidak mati.
Tapi saudara-saudara, kita harus berpikir, sekalipun mereka tidak dalam gedung itu, manusia satu hari pun akan menghadapi satu kenyataan, yaitu kematian. Wanita ini pasti mengingat keluarga dia, orang yang dia kasihi, orang yang dekat dengan dia, banyak masa lalu dan ingatan-ingatan yang dia tidak bisa lupakan tentang orang yang telah pergi. Setiap kali ke tempat ini, pasti kesedihan itu akan menguasai hati dan pikirannya. Saudara, itu barangkali kita juga alami dalam kehidupan sehari-hari kita pada waktu kita menjalani kehidupan kita, saudara-saudara, di tengah-tengah dunia ini. Mungkin tidak perlu 911, saudara. Tapi banyak kesedihan pada waktu kita mengingat keluarga kita, orang-orang kita kasihi. Saudara, satu tulisan yang menarik sekali di Memorial Hall itu berbunyi demikian. No day shall erase you from the memory of time. Tidak ada hari yang dapat menghapuskan kita daripada ingatan waktu. Saudara, kita memiliki ingatan dan ingatan itu baik bagi kita. Tapi ingatan itu juga sekaligus dapat membangkitkan kesedihan kita mengingat orang-orang yang kita kasih yang sudah tidak bersama-sama dengan kita. Dan tidak pernah ada manusia yang zaman sekarang ini yang dapat menerobos bayang-bayang kekelaman itu. Tetapi saudara, kita tahu dalam sejarah ada satu pernyataan seperti ini yang dinyatakan oleh Paulus di dalam tulisannya, suratnya dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 56 hingga 57. Berbunyi demikian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Saudara, manusia sejak dulu dan sampai hari ini, tidak ada orang yang dapat mengalahkan maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Yang sangat menyakitkan, yang sangat ditakuti itu. Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Karena tuntutan hukum itu, manusia berdosa, telah bersalah, melanggar. Tetapi satu harapan yang diberikan di dalam ayat ini, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus di dalam kebangkitannya. Dialah yang mengalahkan maut itu. Dialah yang menyebabkan sengat maut itu tidak lagi berkuasa atas kita, saudara. Dan dialah Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kemenangan Kristus dalam kuasa kebangkitannya menjadi kemenangan setiap orang percaya yang telah ditebus dari hukum Taurat. Saudara, kita tidak pernah berupaya. Kita tidak mampu melakukannya itu. Tetapi kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita hari ini, saudara-saudara. Dan itu yang luar biasa pada waktu kita merayakan Paskah. Saudara, saya khawatir sekali kadang-kadang Paskah itu dirayakan menjadi salah satu acara dalam kalender gereja. Tetapi justru mengurangi, saudara-saudara, suatu identifikasi antara Paskah, kemenangan Kristus dengan kehidupan kita yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Saudara, berapa sering saudara kita itu mengakui di gereja kita, saudara, tiap minggu kita ada kebaktian yang tidak pernah dihilangkan tentang pengakuan dosa, saudara. Karena kita menyadari bahwa manusia yang hidup di dalam darah dan daging ini masih tetap berdosa, saudara. Dan berulang-ulang kali jatuh ke dalam dosa yang sama, saudara. Kelemahan-kelemahan kita ini, saudara, seakan-akan sudah terbiasa sehingga kita tidak lagi mengingat bahwa sebenarnya melekat pada diri kita buah kebangkitan itu, saudara-saudara. Yaitu kemenangan Kristus. Bukan karena kita lebih baik dari orang lain, bukan karena kita lebih mampu, lebih pengalaman dari orang lain, tetapi saudara-saudara karena kebangkitannya dia, saudara-saudara, diidentifikasi dengan kemenangan kita, saudara-saudara. Apakah kita sadar, saudara-saudara? Kebangkitan Kristus itu bukan hanya dia yang bangkit dari kematian, tapi itu juga menjadi suatu identifikasi dari kemenangan kita sebagai umat percaya yang telah ditebus di bawah hukum Taurat. Saudara, satu ayat yang menggambarkan, saudara, betapa, saudara, satu hukuman yang begitu abusif, saudara, suatu hukuman yang begitu mengerikan karena tergantung di atas kayu salib, mati bagi dosa dan kesalahan kita. Dan itu Kristus yang menanggung sendiri. Dia sendiri yang tergantung di atas kayu salib. Ya, menanggung dosa dan kesalahan kita. Sehingga walaupun kita mati terhadap dosa kita, tapi kita hidup oleh sebab kebenarannya. Dan oleh sebab bilur-bilurnya kita telah memperoleh keselamatan. Dengan cara itulah Tuhan menebus kita, saudara-saudara. Saudara, kita bersyukur karena Tuhan telah memberikan kita jalan kemenangan
Dan dialah sendiri yang menanggung itu dan dia memberikan kemenangan. Oleh sebab itu saudara-saudara, di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 berkata demikian saudara-saudara. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidupku bukan aku lagi. Karena saudara-saudara kita sudah ditebus, saudara-saudara. Kita tidak lagi di bawah hukuman itu, saudara. Kita lepas dari hukuman itu, saudara. Karena kita sudah tidak lagi di bawah hukuman itu dan hukuman itu setelah ditebus oleh Yesus. Dengan kata lain, Yesus telah membayar semua. He paid all, saudara. Dia bayar semuanya. Tidak perlu kita berupaya lagi karena dia telah bayar semuanya. Namun saudara-saudara, hidup kita sejak itu bukan lagi milik kita, tapi milik Kristus yang menyerahkan dirinya bagi kita. Saudara, kalau kita kaitkan dengan ayat tadi, saudara, Roma pasal 7 ayat 4 dikatakan bahwa karena kita menjadi milik Kristus, oleh sebab itu kita hidup di dalam keselamatan yang dia berikan kepada kita. Dan kita harus berbuah kebangkitan itu. Nah saudara-saudara, ada satu ayat yang menjadi ayat kunci di dalam kehidupan kita semua orang-orang percaya yang telah melayani Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku dikatakan yang kekasih, berdirilah teguh jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Saudara, saya memberikan tekanan di dalam pengertian ini. Jerih payamu di dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara, ada orang yang sibuk, ada orang yang membayar harga dengan luar biasa. Tetapi kita perlu menanyakan apakah itu dalam persekutuannya dengan Tuhan. Apakah dia lakukan itu menjadi satu buah kebangkitan. Apakah dia melakukan itu karena persekutuannya dengan Tuhan. Artinya relasinya dengan Tuhan. Bukan sekedar suatu berita, tapi relasinya dengan Tuhan itu diperhitungkan. Apapun persembahan yang pernah kita berikan, apapun jerih lelah yang kita berikan. Kalau itu diperhitungkan di dalam relasi kita dengan Tuhan atau persekutuan kita dengan Tuhan, itu tidak sia-sia, saudara. Tapi kalau kita lakukan untuk diri kita lakukan untuk sesuatu motivasi yang lain, maka itu tentunya sesuatu hari kita akan kecewa, saudara, akan berakhir pada kecewa. Tapi apapun pengorbanan yang saudara berikan dalam relasinya karena Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kita, dan mengorbankan hidupnya bagi kita, maka apapun yang kita persembahkan itu bukan merupakan satu kehilangan, bukan merupakan satu kerugian, tapi merupakan sesuatu yang tidak sia-sia dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara, berdasarkan beberapa ayat firman Tuhan yang kita renungkan, saudara, saya mengambil sesuatu highlight, saudara, untuk buah kebangkitan itu sendiri. Saudara, sesuatu yang nyata sekali dalam hidup kita, saudara. Tidak peduli kita siapa atau barangkali bagaimana kondisi kita, pengetahuan kita, pengalaman kita, atau bagaimana hebatnya saudara seseorang. Saudara, buah kebangkitan itu saudara tidak lepas daripada buah kebangkitan yang dikaitkan dengan iman, kasih, dan pengharapan kita. Saudara, kita berbicara iman, kasih, dan pengharapan, tapi bukankah sering saudara kita bergumul dalam kehidupan iman kita? Kapankah iman kita terguncang, saudara-saudara? Pada waktu saudara kita mulai ragu tentang kebangkitan Kristus. Pada waktu kita mulai ragu bahwa Tuhan sanggup menolong kita daripada kesulitan dan permasalahan kita. Mari kita mengingat, saudara-saudara, adakah kesulitan dalam hidup yang lebih daripada kematian, saudara? Tidak ada, saudara. Kematian itu adalah sesuatu yang kita berupaya untuk tidak mau sampai ke sana. Tapi tidak ada orang yang berhasil, saudara. Tapi kalau Yesus telah mengalahkan maut, saudara-saudara, marilah kita percaya, saudara, dalam buah kebangkitan kita. Bahwa iman kita, saudara-saudara, tetap dapat teguh, saudara-saudara. Tidak goyah. Karena tidak ada masalah yang lebih daripada maut dan kematian yang begitu menakutkan. Kita berupaya untuk hidup sehat, kita makan sesuatu yang sehat. Kita berupaya untuk menjaga sesuatu. Tapi saudara, tidak bisa kita hindari, saudara-saudara. Tapi kalau Kristus sudah dapat mengalahkan maut, saudara, maka saudara-saudara, tidak ada masalah dalam hidup ini yang dapat menggoncangkan iman kita. Hidup dalam iman yang berkemenangan, saudara-saudara, menjadi satu buah kebangkitan mencengangkan dunia, saudara.
Seorang saudara yang kehilangan keluarganya di saat pandemi tidak bisa mengerti orang yang dia kasihi, orang yang juga mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan dengan jalan itu telah memanggil dia pulang. Kita tidak mengerti dan kita tidak bisa menjawab jawaban apa yang kita harus berikan. Tapi yang kita bisa ketahui bahwa itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan. Iman kita tidak goncang karena kita masih percaya bahwa dia bersama-sama dengan Tuhan. Saat kita berbicara tentang kasih dalam kehidupan kita, bukankah saudara sering kasih kita menjadi tawar? Dan dikatakan pada waktu begitu banyak hal yang mengecewakan kita dalam hidup ini, saudara. Itu terjadi bukan hanya di luar kehidupan kita di gereja, saudara, tapi itu juga barangkali terjadi dalam kehidupan pelayanan kita di gereja. Kita menjadi tawar hati. Pada waktu ada sesuatu yang mengusik pikiran kita dan menjadikan kita merasa tidak dapat lagi mengasihi, saudara-saudara. Kapankah itu terjadi, saudara? Pada waktu saudara sungguh-sungguh kecewa terhadap seseorang. Pada waktu saudara sungguh-sungguh kecewa pada lingkungan kehidupan saudara. Pada waktu saudara mulai blame begitu banyak permasalahan dalam hidup ini, termasuk orang-orang di sekitar kita. Maka saudara kasih kita menjadi tawar, saudara. Pada waktu sekali dan sekali lagi kita gagal, saudara. Kasih kita menjadi tawar, saudara. Apakah saudara pernah punya pengalaman seperti ini? Saudara, saya tidak ragu untuk mengatakan pasti, saudara. Karena tidak ada seorang yang luput daripada kehidupan yang penuh dengan berbagai ujian dan tantangan. Tetapi saudara-saudara, pada waktu kita mengingat kembali kuasa kebangkitan Kristus, Dia yang rela, saudara, untuk menanggung dosa kita, saudara, supaya kita dibebaskan daripada hukuman itu. Saudara, kita menjadi tidak kecewa, saudara. Apakah artinya kasih yang kita nyatakan, saudara-saudara, dibandingkan dengan kasih Dia yang rela datang dan menanggung segala penderitaan dan dosa kita. Maka kita menjadi malu sekali, saudara, karena yang kita berikan itu tidak seberapa dibandingkan apa yang Tuhan berikan. Saya sering menekankan hal ini, saudara. Tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat memberi lebih banyak daripada pemberian Tuhan kepada kita, saudara. Tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat mengasihi lebih besar daripada kasih Tuhan kepada kita, saudara. Karena kasih kita selalu ada sesuatu yang menjadi dasar dan persyaratan bagi kita, saudara. Namun Dia mengasihi pada waktu kita masih adalah orang berdosa. Itu kata firman Tuhan yang tadi kita baca di awal ibadah ini. Pada waktu kita masih menjadi orang berdosa, Dia telah mati bagi kita, saudara. Pengharapan hari ini yang menjadi jawaban bagi setiap kita hari ini tetap berkemenangan, saudara. Karena kita tahu ada sesuatu yang kita tidak lagi takuti, saudara. Saat pada waktu satu hari, saudara, entah kapan, menjelang waktu itu di mana kita menghadapi sesuatu dikaitkan dengan hampir selesainya perjalanan kita di dunia ini, saudara. Kita tidak pernah ragu mengatakan bahwa Tuhan, aku tahu aku akan segera bersama-sama denganmu. Saudara, menjadi hamba Tuhan yang sekian lama melayani, saya tidak pernah dapat menghitung lagi, saudara, berapa banyak orang yang saya pernah layani, di mana saya dikuatkan dengan kejadian-kejadian itu pada waktu dia hampir bertemu dengan Tuhan. Tapi dia pergi dengan satu kedamaian karena dia yakin ada pengharapan yang menanti dia, saudara. Berapa banyak orang yang saya kenal, yang saya kasih termasuk keluarga yang telah dipanggil oleh Tuhan. Setiap kali mengingat mereka, saudara, selalu penuh dengan kerinduan yang dalam. Tapi kita tidak pernah kehilangan pengharapan itu karena kita tahu Kristus sudah bangkit, saudara-saudara. Dan karena itu, saudara, dunia tercengang. Mengapa kita memiliki pengharapan seperti itu? Mengapa pada waktu ibadah penghiburan itu kita menyanyikan bertemu kembali. Kita begitu yakin, saudara, bertemu kembali. Karena kita berkemenangan di dalam pengharapan, di dalam kebangkitan Kristus. Saudara, itulah yang saya maksudkan dengan buah kebangkitan itu. Yang membuat dunia, saudara, merindukan itu, saudara. Saudara, barangkali kalau hari ini kita menawarkan sesuatu yang baik kepada dunia, mereka mungkin punya lebih baik dari kita, saudara. Pada waktu kita menawarkan sesuatu dikaitkan dengan kesehatan, dunia berbicara banyak tentang kesehatan. Pada waktu kita menawarkan sesuatu tentang kemakmuran kepada dunia ini, bukankah banyak orang yang belum percaya pun makmur hidupnya? Kita tidak berbicara bagaimana dia menjadi makmur. Tapi saudara, itu bukan menjadi ukuran kemenangan dan pengharapan orang yang di dunia.
Karena pengharapan orang dunia itu adalah pada waktu kita dapat menerobos ketakutan maut itu, saudara. Ketakutan perpisahan yang tidak akan ketemu lagi kembali, saudara. Karena saudara, pengharapan yang kita miliki adalah suatu pengharapan yang ke depan di mana Kristus sudah bangkit dan kita memiliki pengharapan itu. Namun saudara-saudara, mari kita bertanya kepada diri kita, apakah hari ini saudara kita sebagai orang percaya, kita dapat menyaksikan kepada dunia bahwa inilah bukti, inilah buah kebangkitan dalam hidup saya. Saudara, bukti yang paling baik tentang kebangkitan Kristus adalah orang Kristen. Tapi kita jangan salah, saudara-saudara. Bukti yang paling buruk untuk kebangkitan Kristus juga adalah orang Kristen. Pada waktu kita hidup dalam kegagalan kita dalam kehidupan iman, kasih, dan pengharapan. Kita tidak dapat membuktikan kepada dunia, saudara. Bagaimana kita bisa membuktikan kepada ibu yang tadi menangis di depan Memorial Hall itu? Kalau orang yang dia kasih telah bersama-sama dengan Tuhan, sehingga dia melihat, menerobos bayang-bayang maut, melihat pengharapan itu. Bagaimana hari ini kita bisa begitu yakin bahwa karena kebangkitan Kristus membuat kita percaya satu hari kita akan ketemu dengan orang yang kita kasih. Saudara, 2 berita duka hari ini di Kebayoran Baru yang diumumkan, saudara, tadi pagi saya mendengar. Seorang yang berusia 63 tahun dipanggil pulang oleh Tuhan. Saudara, dapatkah kita menggantikan orang yang kehilangan kepada keluarga? Tidak bisa, saudara, kita tidak mampu melakukan. Dan dunia secanggih apapun tidak dapat menggantikan itu. Dapat kita menggantikan, saudara, kesedihan seorang ayah dan ibu yang kehilangan anak yang baru 6 bulan, saudara. Tidak ada orang bisa menggantikan kesedihan itu, saudara. Hanya satu hal, saudara, satu-satunya di dalam sejarah hidup manusia. Kalau ada pengharapan itu di dalam kebangkitan Kristus. Dan itulah kemenangan Kristus yang dia berikan kepada kita, saudara. Kalau ada jawaban, saudara-saudara, yang lain, kita boleh ada optional choice, saudara. Tapi kita tidak punya. Kita tidak punya, saudara. Kita hanya punya satu. Tadi saya katakan senjata yang paling kuat di dunia hanya dapat mematikan orang. Dan lebih cepat menghabiskan manusia, hidup manusia. Tapi tidak pernah orang mampu untuk menciptakan sesuatu yang dapat membangkitkan orang mati, saudara. Saudara, buah kebangkitan yang kedua yang dikaitkan dengan output dari kehidupan kita. Suatu kehidupan kita yang menjadi satu berkat bagi dunia ini, yaitu kehidupan dalam kemenangan, dalam pelayanan kita, saudara. Saudara, kita menjadi orang Kristen yang tidak hanya sekedar menikmati apa yang dikaitkan dengan iman, pengharapan, dan kasih dalam Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kita satu chance, saudara, dalam hidup yang sementara ini adalah melayani Tuhan. Saya ingin bertanya dengan segala ketulusan hati saya kepada saudara. Pernahkah saudara kecewa tentang apa yang saudara telah persembahkan kepada Tuhan? Apapun itu, saudara. Mari kita bertanya, saudara. Saudara, kalau kita hari ini memberikan itu di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita tidak pernah akan kecewa. Kalau hari ini saudara pernah dikecewakan dalam kehidupan pelayanan saudara, dikecewakan dengan orang, saudara jangan jauh-jauh, saudara, karena orang itu adalah juga termasuk kita, saudara. Mungkin kita yang mengecewakan orang lain, saudara-saudara, juga terjadi, saudara. Dari kata-kata kita, daripada tindakan kita, daripada sesuatu yang kita lakukan. Tapi saudara, di dalam pelayanan yang kita persembahkan kepada Tuhan dikatakan, jerih lelahmu tidak sia-sia. Artinya saudara-saudara, sesuatu yang kita persembahkan itu yang ada relasinya dengan Tuhan. Ya, mungkin saya terjemahkan persekutuan dengan Tuhan itu adalah relasinya. Saya lakukan itu untuk Tuhan. Maka saudara, itu tidak sia-sia. Saudara, mari kita mulai memiliki satu sudut pandang yang seperti ini. Kalau saudara ingin menerima satu pelayanan, apapun itu, baik singer, pianis, apapun. Berapa banyak waktu yang saudara luangkan untuk latihan, saudara, untuk persiapan. Berapa banyak kesungguhan saudara pada waktu saudara di depan pintu untuk menyambut jemaat, saudara-saudara. Berapa banyak hasil daripada jerih lelah saudara yang saudara peroleh, kemudian saudara persembahkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau saudara mulai hitung-hitung dengan manusia, saudara akan kecewa banget, saudara-saudara, barangkali. Tapi kalau saudara kaitkan itu dengan relasi dengan Tuhan, maka saudara tidak akan kecewa. Saudara akan hidup kemenangan dan orang akan tercengang sekali. Orang yang paling pelit pun setelah dia tahu relasinya dengan Tuhan,
dia tidak pernah akan segan-segan saudara untuk beri persembahan hidupnya, waktunya, tenaganya, apapun yang dia miliki untuk Tuhan. Itu karena relasinya dengan Tuhan. Saudara, di tengah-tengah hidup ini kita tidak menyangkali ada susah, duka, silih berganti dalam hidup kita. Dan kadang-kadang saudara itu menimpa hidup saudara dan saya. Ada saat-saat di mana Tuhan izinkan kesulitan, penderitaan, pergumulan, termasuk sakit, penyakit. Kalau saudara masuk ke rumah sakit itu yang sakit tidak hanya bukan orang percaya, tapi orang percaya pun banyak yang sakit. Ada seorang ibu yang saya kenal saat ini sudah 90 sekian tahun usianya. Dia adalah teman doa saya, saudara, saya mengenal dia 30 tahun yang lalu. Dan sejak itu saudara kami menjadi rekan doa, seorang ibu penatua dari satu gereja. Kemudian dia sering menanyakan pokok doa saya dan saya sering berikan pokok doa saya kepadanya dan dia mendoakan. Saudara, suatu hari dia berkata, dia katakan, Pak, saya sudah operasi berapa kali untuk pencernaan dan hari ini saya tidak bisa melakukan pencernaan yang normal seperti orang biasa. Selalu keluar daripada kantongan lain untuk pengeluaran yang lain. Setiap malam saya harus menjaga supaya jangan saya kebablasan, tidur harus dipakai waker, supaya jangan sampai kepenuhan, saudara-saudara. Tapi saya bisa bertahan hidup ini dalam penderitaan karena Tuhan izinkan dan saya ingin buktikan bahwa sebagai orang beriman, saya tetap punya pengharapan. Saudara, tidak perlu dia banyak bercerita, saudara, tapi kesaksian hidupnya itu sendiri, saudara-saudara, menjadi satu buah kebangkitan. Dia begitu yakin, saudara-saudara. Memangnya kalau dia sehat-sehat aja, berarti dia selamat dalam hidup ini. Tidak ada orang, saudara. Kesehatan hari ini, saudara, tidak menjadi bukti, saudara, kita akan sehat besok. Kemakmuran hari ini tidak menjanjikan kemakmuran hari esok. Kelancaran hari ini tidak menjanjikan kelancaran hari esok. Kita tidak ada yang bisa banggakan. Jangan pernah kita merasa besok itu milik kita. Tidak, saudara-saudara. Kita tidak tahu. Tapi sebaliknya, saudara, kesulitan hari ini, saudara-saudara, penderitaan hari ini, karena kebangkitan Kristus, kita sanggup menghadapi hari esok. Saudara, penggubah lagu ini, saudara, yang bernama Bill and Gloria. Suami istri ini mengalami satu saat yang paling rendah dalam hidup mereka. Saudara, Gloria mengandung anak ketiga mereka, sementara dia harus merawat suaminya yang di dalam sakit. Dan saat itu, saudara, mereka itu mengalami masalah ekonomi, saudara. Kesulitan dalam hidup, saudara. Seorang yang beriman, yang melayani Tuhan, tapi mengalami, saudara, kesulitan seperti itu. Saudara, saat Tuhan mengizinkan, jangan kita khawatir karena Tuhan masih ada di sana, saudara. Itu hanya ujian. Ya, tough time never lasts, but tough people in faith, ya, do. Saudara, kesulitan itu tidak pernah bertahan lama, saudara. Tapi orang yang kuat imannya, dia bertahan, saudara. Dan dia membuktikan buah kebangkitan. Lalu Gloria, di tengah-tengah keterpurukan hidupnya, dia menciptakan lagu yang kita kenal. Karena dia hidup. Because he lived, I can face tomorrow. Because he lives, our fear is gone. Because I know he holds the future. And life is worth living just because he lives. Saudara, lagu ini kita kenal sekali, saudara-saudara. Saya ingin refresh ingatan kita untuk buah kebangkitan, berita tentang buah kebangkitan yang diingatan saudara dengan pujian ini, saudara. Kita nyanyikan bersama, saudara. Because he lives, I can face tomorrow. Because he our fear is gone, because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives.
Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Mari kita berdoa, saudara. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena kami tidak sanggup berbuat banyak, dan kami hidup di dalam bayang-bayang kekelaman. Sepanjang sejarah hidup manusia kami bersyukur Tuhan, Engkau yang declare bahwa maut tidak berdaya. Sengat maut telah dipatahkan karena kuasa kebangkitan-Mu. Hanya satu jawaban karena Engkau bangkit, saudara, maka hidup kami berubah hari ini. Apapun keberhasilan dunia hari ini tidak mampu mengalahkan maut, yang artinya kami gagal pada akhirnya. Tetapi Tuhan, karena Engkau bangkit dari kematian, sehingga sekalipun kami melewati banyak kesulitan, penderitaan dalam hidup ini, kami tetap sanggup menghadapi hari esok. Dan hidup kami, saudara-saudara, kami yang percaya hidup di dalam suatu kemenangan, karena Engkau Allah yang menuntun kami untuk masa depan kami. Hidup kami menjadi berarti karena Tuhan Engkau hidup, Engkau telah bangkit. Hari ini Tuhan, kami memohon kepadamu Tuhan untuk membangkitkan kami daripada segala kegagalan iman kami, kegagalan kasih kami, kegagalan dalam pengharapan kami, membuktikan bahwa Engkau telah bangkit. Kegagalan kami Tuhan, karena kami tidak lagi mau melayani-Mu, kami kecewa dan kami undur dari pelayanan. Sehingga dunia tidak melihat bahwa Engkau Allah yang telah membangkitkan Kristus dari kematian, yang dapat juga membangkitkan kehidupan kami dalam segala keterpurukan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami dapat bersama-sama dalam ibadah ini, dan biarlah ini menjadi suatu kekuatan baru untuk membangkitkan semangat kami dalam kebangkitan-Mu Tuhan, untuk kami hidup berkemenangan dengan buah-buah kebangkitan dalam hidup kami. Kami berdoa, kami bersyukur untuk segala karya-Mu yang besar di dalam kebangkitan Kristus. Demi nama Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sebab Dia hidup, kita mempunyai keselamatan dalam Tuhan kita. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kita. Panjang dan lebarnya jauh melebihi lautan. Kasih-Nya setinggi langit. Mari kita serukan bersama-sama sambil kita memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Persembahan bisa dilakukan melalui transfer ke rekening gereja atau scan ke QR code yang di depan kursi jemaat atau ke depan mimbar. Mari kita serukan bersama-sama. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selama
dengan perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi ya Tuhan, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat terselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Benar ya Tuhan, kasih setiamu luar biasa dalam hidup kami. Kau berkati kehidupan kami dengan penuh kasih anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk persembahan yang Tuhan kami bisa kumpulkan ya Bapa. Kami percaya Tuhan pakai dengan herannya untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami serahkan semuanya hanya untuk kemuliaan, hanya untuk Engkau ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semua diberkati Tuhan, puji Tuhan ya, seperti lagu yang barusan dinyanyikan, kasih setia Tuhan itu besar selamanya. Saudara, hari ini kita bersyukur boleh mendengarkan firman Tuhan. Pendeta Freddy Lai boleh mengajarkan kepada kita bahwa jangan berhenti pada hidup percaya kepada Tuhan. Kebangkitan Kristus harus membuat kita berbuah, ya, hidup yang berbuah. Kita ucapkan terima kasih kepada Pendeta Freddy Lai, ya. Lai Muse, terima kasih untuk terus kesetiaan Lai Muse, bahkan setelah emeritus tetap semangat melayani Tuhan. Kita doakan supaya pelayanan Lai Muse terus diberkati Tuhan, diberikan kekuatan kesehatan yang dari Tuhan. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang telah melayani. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelum kita menyaksikan video warta hari ini, izinkan saya bertanya, apakah ada di antara Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di GKY Kebayoran Baru? Bila ada, dengan segala hormat saya mengundang untuk dapat angkat tangan supaya kita berkenalan. Dari sebelah kanan saya, apakah ada Bapak, Ibu sekalian yang baru pertama kali? Tidak ada. Di sebelah kiri saya apakah ada? Tidak ada. Oh, seorang Bapak. Ya, selamat datang Pak. Ya, selamat datang. Wah, selamat bertugas juga di tengah-tengah Lebaran, pasti beban tugas keamanan banyak ya Pak ya. Selamat datang, Tuhan berkati, Tuhan jaga. Terima kasih untuk pelayanannya. Di atas apakah ada? Seorang saudari, selamat datang. Ya, selamat datang. Baik, kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang, selamat menjadi bagian dari GKY Kebayoran Baru. Dan secara khusus hari ini ada seorang petugas yang datang ikut beribadah, kami salut dan kita dukung ya pelayanannya menjelang Lebaran ini. Keamanan perlu dijaga dengan baik. Terima kasih, Tuhan berkati pelayanan Bapak ya di Indonesia, buat tentara, buat polisi semua ya, Tuhan berkati. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita saksikan video warta berikut ini. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 jam 7 malam di Ruang Persekutuan 2 Lantai 2. Kebaktian dilakukan secara hybrid dengan pembicara Pendeta Bambang dengan tema Godaan dan Pencobaan. Kami mengundang jemaat untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Sakramen Baptis Anak akan diadakan pada tanggal 28 Mei 2023. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikut sertakan anaknya dalam sakramen ini, dapat mendaftarkan diri kepada Tata Usaha Gereja melalui nomor WhatsApp gereja atau ke link yang tertera. Pendaftaran paling lambat 14 Mei 2023. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Felipus Kase, Papa dari Saudara Ricky Elihu Kase, karyawan GKY Kebayoran Baru pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 dalam usia 63 tahun. Almarhum Gerard Jeskiel Dava, anak dari Bapak Jeffrey Jeskiel Dava, Ibu Avi Seliani Burain, dan kakak dari Gerard Jeskiel Dava. Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 dalam usia 6 bulan. Kiranya Tuhan menghibur dan menopang segenap keluarga yang berduka cita.
hidup itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa mengembangkan segala talenta yang telah Tuhan berikan. Dan kemudian kita memakai talenta itu untuk melayani Tuhan semampu kita, dan biarlah talenta itu juga bisa kita pakai untuk menjadi berkat buat banyak orang. Jalan-jalan lah ya, healing-healing, capek, urus rumah tangga, ya kan? Jalan, boleh lah. Yuk, Ma. Ya, kalau I sih ya, dandan, foto-foto, selfie, posting. Kita belajar Alkitab supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan hidup kita ini bisa memuliakan nama Tuhan. Tiada hari tanpa shopping dan gosip-gosip deh, paling seru ya. Kalau saya, jalan-jalan, gosip-gosip, ngomongin orang paling enak. Wah, mantap dah. Menurut saya, yaitu melayani keluarga dengan baik. Karena melalui pelayanan kita di dalam keluarga, kita bisa menunjukkan siapa diri kita. Dan setelah itu, kita juga mau melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Cari duit sebanyak-banyaknya. Terus selfie-selfie ya, Mi? Betul. Kalau lu, Mi? Kalau saya hidupnya cuma satu kali. Senang-senang aja cari tempat nongkrong. Iya, betul. Sampai selfie-selfie. Dalam rangka menyambut ulang tahun ke-25 GKI Kebayoran Baru, kami menyelenggarakan pertandingan tenis lapangan yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 jam 8 pagi. Dengan persyaratan peserta sudah berpengalaman bermain tenis selama 2 tahun atau lebih, bisa play match, tanding, atau game. Pertandingan diadakan di lapangan tenis Metro Puri. Mari daftarkan diri segera paling lambat hari Minggu tanggal 23 April 2023. Silakan hubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Halo, saya Irene Natalia. Saya mengajar di Sekolah Kristen IPK sebagai guru bahasa Mandarin dari kelas nursery sampai SD kelas 1 di IPK BSD sejak tahun 2018. Salah satu hal yang membuat saya paling bersemangat waktu saya bekerja di IPK adalah ketika saya melihat antusiasme para murid waktu mereka bermain dan juga belajar bersama-sama. Menurut saya, itu adalah sebuah privilege yang tidak dimiliki oleh semua orang yang bekerja. So, teman-teman, yuk gabung dalam bagian keluarga besar Sekolah Kristen IPK. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara sekalian, logo terakhir tadi mengingatkan kita, tahun ini gereja kita berulang tahun ke-25 tahun. Ya, jangan lupa untuk terus kita doakan supaya gereja kita terus bertumbuh. Harusnya ulang tahunnya tanggalnya adalah 26 April, ya, tetapi kita akan merayakannya nanti tanggal 21 Mei. Ya, jangan lupa untuk ikuti segala kegiatan. Nanti ada lomba dan sebagainya. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian Engkaulah Perisaiku. Kita akan bawa doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari katakan, Engkaulah perisaiku ya Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Tenangkan jiwaku,
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di tengah badai hidup kami tetap bertahan hanya karena kekuatan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami menghadap hadirat-Mu, kami bersandar padamu Tuhan, kami mohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Pertama Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kami turut berbelasungkawa melihat saudara-saudara kami ada yang sedang mengalami kedukaan untuk saudara Riki, staf gereja yang ayahnya baru dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Tolong ya Tuhan, berikan Riki dan semua anggota keluarga di Kupang penghiburan kekuatan yang dari Tuhan, dan mereka boleh menapaki kehidupan selanjutnya dengan terus beriman teguh pada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pak Jeffrey dan Bu Afi yang kemarin ya Tuhan, Tuhan memanggil anaknya yaitu yang masih kecil yang baru berusia 6 bulan. Tuhan tolong ya Tuhan supaya Engkau berikan penghiburan kepada Pak Jeffrey dan Bu Afi, bahwa Gerald telah pulang ke rumah Bapa di surga, dan biarlah Pak Jeffrey dan Bu Afi serta Gerald anak kembarnya ini boleh terus dengan iman berjalan bersama Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk Gerald, saudara kembar saudara kembar dari Gerald yang masih berbaring di rumah sakit. Kiranya Tuhan berikan jamahan kesembuhan, berikan kekuatan bagi anak yang masih kecil usia 6 bulan ini untuk boleh menikmati kehidupan bersama keluarga. Kami berdoa ya Tuhan untuk ulang tahun gereja GKY Kebayoran Baru, gereja milik Tuhan. Kiranya Tuhan berkati gerejamu dengan kekuatan, dengan kesatuan hati, dengan semangat bertumbuh bersama, dan terus dengan sukacita melayani Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk sebentar ini Tuhan, masyarakat Indonesia akan mengalami liburan lebaran, banyak yang bepergian keluar kota, bahkan keluar negeri, termasuk juga mungkin beberapa jemaat akan melakukan traveling. Tuhan berkatilah di dalam perjalanan, jauhkan dari kecelakaan, berikan perlindungan yang dari Tuhan, berikan kesehatan dan berkat-Mu. Di tengah situasi masih ada COVID, kiranya Tuhan tolong supaya tidak terjadi lonjakan COVID, dan semua boleh mendapatkan kesehatan yang baik dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan berkati pemerintah, berikan hikmat wibawa untuk menjadi cara Tuhan memulihkan masyarakat Indonesia pasca COVID ini, dan juga untuk Tuhan pakai ya Tuhan, memberikan damai sejahtera berkat Tuhan melalui kepemerintahan yang baik untuk masyarakat Indonesia. Tuhan dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketinggiannya yang esa, oh zaman sumber berkah. Kiranya kasih karunia di dalam Kristus Yesus, cinta kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan, penghiburan, kekuatan, dan penyertaan Roh Kudus kepada saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selamanya. Amin. Mengambil waktu teduh, Tuhan memberkati.
Dalam rangka menyambut ulang tahun ke-25 GKI Kebayoran Baru, kami menyelenggarakan pertandingan tenis lapangan yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 jam 8 pagi. Dengan persyaratan peserta sudah berpengalaman bermain tenis selama 2 tahun atau lebih, bisa play match, tanding, atau game. Pertandingan diadakan di lapangan tenis Metro Puri. Mari daftarkan diri segera paling lambat hari Minggu tanggal 23 April 2023. Silakan hubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Hidup itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa mengembangkan segala talenta yang telah Tuhan berikan. Dan kemudian kita memakai talenta itu untuk melayani Tuhan semampu kita, dan biarlah talenta itu juga bisa kita pakai untuk menjadi berkat buat banyak orang. Jalan-jalan lah ya, healing-healing, capek, urus rumah tangga, ya kan, jalan, boleh lah. Yuk, Ma. Ya, kalau I sih ya, dandan, foto-foto, selfie, posting. Kita belajar Alkitab supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan hidup kita ini bisa memuliakan nama Tuhan. Tiada hari tanpa shopping dan gosip-gosip deh, paling seru ya. Kalau saya jalan-jalan, gosip-gosip, Iya ya. ngomongin orang paling enak. Wah, mantap dah itu. Menurut saya, yaitu melayani keluarga dengan baik. Karena melalui pelayanan kita di dalam keluarga, kita bisa menunjukkan siapa diri kita. Dan setelah itu, kita juga mau melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Cari duit sebanyak-banyaknya. Terus selfie-selfie ya, Mi. Betul. Kalau lu, Mi? Kalau saya hidupnya cuma satu kali. Senang-senang aja cari tempat nongkrong. Iya betul, sambil selfie-selfie. Hari ini merupakan outing Komisi Kaleb. Nah, dalam rangka juga HUT ke-25 GKI Kebayoran Baru. Lihatlah, mereka sedang berlomba
untuk mendesain gedung gereja dan juga pakaian. Outing Komisi Caleb tahun ini diikuti oleh 70 peserta, ditambah penggembira-penggembira. Bye-bye. Kami dari Komisi Caleb mengucapkan selamat ulang tahun GKI tahun yang ke-25. Halo, saya Irene Natalia. Saya mengajar di Sekolah Kristen IPK sebagai guru bahasa Mandarin dari kelas nursery sampai SD kelas 1 di IPK BSD sejak tahun 2018. Salah satu hal yang membuat saya paling bersemangat waktu saya bekerja di IPK adalah ketika saya melihat antusiasme para murid waktu mereka bermain dan juga belajar bersama-sama. Menurut saya, itu adalah sebuah privilege yang tidak dimiliki oleh semua orang yang bekerja. So, teman-teman, yuk gabung dalam bagian keluarga besar Sekolah Kristen IPK. Tuhan Yesus memberkati.